Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke bab 3 yaitu tentang persamaan linier. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang aljabar, nah untuk kali ini kita akan melanjutkan ke kelanjutan dari aljabar yaitu persamaan linier. Persamaan dan pertidaksamaan. Jadi, kalau ada kalimat matematika yang menggunakan tanda kurang dari atau kurang sama dengan atau lebih ataupun lebih dari sama dengan, maka untuk menyatakan hubungan antara kedua besaran tersebut disebut dengan pertidaksamaan. Jadi, kalau pertidaksamaan maka ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya, itu maka masuk ke dalam pertidaksamaan. Contohnya di sini Bu Enji punya 3x plus 2 lebih dari x plus 5. Nah, kan ini tandanya lebih dari, bukan sama dengan kan? Jadi masuk ke dalam pertidaksamaan. Contoh yang kedua, Bu Enji punya 3b min 7 kurang dari 15. Nah, kan tandanya di sini kurang. Jadi kalau yang pertidaksamaan itu ciri khususnya itu adalah ciri utamanya ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan, ya. Terus di sini di sebelah kiri tanda kurang dari, lebih dari tadi ya. Di sebelah kiri tanda pertidaksamaan maka disebut sebagai sisi kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda pertidaksamaan maka disebut sebagai sisi kanan. Jadi kalau misalkan Bu Enji sebelah kiri, paham ya? Berarti sebelah kirinya tanda pertidaksamaan. Kalau sebelah kanan berarti ya sebelah kanannya tanda pertidaksamaan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang persamaan. Nah, kalau persamaan namanya aja persamaan. Nah, pasti ditandai dengan tanda sama dengan. Jadi, persamaan itu adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan untuk menyatakan hubungan antara dua besaran. Jadi, ada tanda sama dengannya. Pasti dia masuk ke dalam persamaan. Contohnya di sini Bu Enji punya 3x plus 7 sama dengan 15. Nah, kan sama dengan X plus Y sama dengan 21. Nah, berarti kan ada tanda sama dengannya. Berarti dia masuk ke dalam persamaan, bukan pertidaksamaan. Sama dengan yang pertidaksamaan. Jadi kalau yang ada di sebelah kiri tanda panah, sebelah kiri tanda sama dengan, maka dia disebut sebagai sisi sebelah kiri. Yang di sebelah kanan tanda sama dengan, maka dia disebut sebagai sisi sebelah kanan. Paham ya? Lah, tidak kurang dari, ini dilambangkan dengan ini ya, dicaplok sama dengan. Atau lebih dari, itu ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan ya. Termasuk dalam pertidaksamaan. Tadi di awal sudah Ibu Enci jelaskan kan ya. Jadi kalau ada tandanya yang kurang dari, lebih dari, pokoknya tidak sama dengan, maka dia masuk ke dalam pertidaksamaan. Contohnya, tim Kastil kelas 7 dipilih A siswa dari kelas 71. Dan B siswa dari kelas 72. Dipastikan banyaknya siswa tidak kurang dari 12. Jadi karena A tadi menyatakan banyaknya siswa dari kelas 71 dan B merupakan banyaknya siswa dari 72, maka A plus B. Nah, karena tadi tidak kurang dari berarti tandanya adalah dicaplok. Lebih besar sama dengan 12. Gitu ya. Paham ya? Ibu Enji lanjutkan. Sifat-sifat persamaan. Yang pertama, jika M ditambahkan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Jadi misalkan di sini A sama dengan B, karena persamaan ya. Maka kalau yang sebelah kiri A-nya ditambah M, maka yang B juga ditambah M. Nah, untuk seperti ini maka tetap masuk ke dalam persamaannya tetap berlaku ya. Jika M dikurangkan dari kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Sama ya. A sama dengan M, maka kalau A dikurangi M, maka yang B juga dikurangi M. Jika M dikalikan dengan kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Misalkan jika A sama dengan B, kalau A-nya tak kalikan M, maka B-nya juga dikalikan dengan M. Jadi kedua sisi harus sama-sama dikali gitu ya. Sifat yang keempat, jika M kedua sisi dibagi M dengan persyaratan bahwa M tidak sama dengan 0, maka persamaan tetap berlaku. Jika A sama dengan B, maka kalau A dibagi M pasti sama dengan B dibagi
M. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat persamaan. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan persamaan. Nah, ini yang penting. Menyelesaikan persamaan ini dapat digunakan dengan menggunakan beberapa macam cara ya. Yang pertama dengan menggunakan sifat-sifat persamaan di atas. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan itu dengan menggunakan keempat sifat persamaan ini. Jadi yang pertama ditambahkan ya, kedua sisi ditambahkan. Misalkan di sini Bu Enji punya contohnya adalah X min 9 sama dengan 3. Maka X-nya berapa? Kan penyelesaiannya itu kita harus mencari X-nya itu berapa, gitu kan ya. Oke, yang pertama tadi dengan cara penambahan. Jadi, kedua sisinya harus kita tambahkan. Yang paling gampang ditambah berapa, Bu? Karena ini tadi adalah negatif 9, maka gimana kalau kedua sisi kita tambah, sama-sama kita tambah 9. Jadi, yang sebelah kiri 9 min Y ditambah 9, yang sebelah kanan sisi kanan berarti 3 ditambah 9. Min 9 ditambah 9 kan saling meniadakan habisnya, jadi tinggal X, 3 tambah 9 sama dengan 12 dengan cara penambahan. Cara yang kedua yaitu dengan cara pengurangan. Nah, kira-kira yang dikurangkan yang mana? Ya, kita kurangkan 3 ya, karena kan ini sudah 3 gitu ya. Jadi kedua sisi kita sama-sama kita kurangkan. Kedua sisi kita sama-sama kita kurangi 3 ya. Yang X min 9 dikurangi 3, 3 dikurangi 3, 0 ya. X min 9 dikurangi 3 jadinya adalah min 12, maka X-nya 12-nya pindah melewati jembatan, melewati si tanda sama dengan, maka dia berubah menjadi plus, bukan lagi min, karena melewati tanda sama dengan, maka X-nya sama dengan 12. Cara yang ketiga yaitu dengan cara mengalihkan kedua sisi. X min 9 sama dengan 3, kira-kira dikalikan berapa? Kalau ibu sih paling gampang dikalikan 3 ya. Jadi kedua sisi ini X min 9 sama 3 nya kita kalikan 3. Nah, kita kalikan 3 ya. Sama-sama kita kalikan 3, jadi X min 9 dikalikan 3, 3 dikalikan 3. Jadinya adalah, nah 3 kalikan X, 3X. 3 dikali 9, 27. Yang di sebelah sisi kanan tanda sama dengan 3 kali 3 juga 9 ya. Dari sini kita kelompokkan nih angka dengan angka, yang ada variabelnya dikelompokkan dengan variabelnya. Jadi 3X tetap di sebelah sisi sebelah kiri, 27-nya kita kumpulkan dengan 9. Karena di sini min 27 karena melewati tanda sama dengan, jadinya adalah plus 27. 9 ditambah 27 36. 3X sama dengan 36 berarti X saja 36 dibagi 3. Hasilnya adalah 12. Sekarang kita lanjut ke cara keempat yaitu cara pembagian. Kira-kira enaknya X min 9 sama dengan 3 itu kita bagi berapa? Nah, kan yang penting harus kita pembaginya itu harus sama kan, angkanya di antara sebelah kiri sama sebelah kanan tanda sama dengannya ya kan ya. Gimana kalau kita bagi aja dengan 3 gitu ya. Oke, yang sebelah kiri tanda sama dengan dibagi 3, X min 3, X per 3 dikurangi 9 dibagi 3, 3 ya. Yang sebelah kanan tanda sisi sama dengan 3 dibagi 3, 1. Nah, dari sini yang kelihatan, maka X per 3 sama dengan min 3-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadinya adalah plus ya, 1 plus 3 jadinya 4. X min 3, X per 3 sama dengan 4, berarti X saja. Pintar, 3 dikalikan 4, hasilnya adalah 12 tuh kan. Dari keempat sifat persamaan tadi kita dengan kita pakai 4 cara persamaan tadi, ternyata kan bener semua, sama semua, yaitu X-nya sama dengan 12. Paham ya? Ibu lanjutkan ke persamaan dengan tanda kurung. Apa Bu tanda kurung? Artinya yang dikali tadi loh ya. Contohnya di sini Ibu punya 3 dikali X min 8 sama dengan 3. Nah, ini sifat distributif. Artinya apa? Kita kalikan satu-satu distributifnya. Jadi 3 dikalikan X, 3X. 3 dikalikan 8 min 24 ya. Sama dengan 3. Dari sini kita kelompokkan yang ada variabelnya jadi 1, angkanya dengan angka, konstanta dengan konstanta. Jadi 3X tetap di sebelah kiri. Min 24 pindah ke sebelah kanan jadinya plus 24 ditambah 3 hasilnya 27, maka X-nya saja 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Begini ya. Jadi kalau nanti ketemu soal persamaan linier terus ada yang tanda kurung seperti ini, maka artinya dikalikan satu-satu dengan sifat distributif. Baru nanti dieksekusi, yang angka dikumpulkan dengan angka jadikan satu dengan angka di satu sisi yang sama, variabelnya tetap di sisi yang berbeda, sehingga nanti akan ketemu harga X-nya berapa, variabelnya nilainya berapa gitu ya.
Selanjutnya itu ada persamaan dengan desimal dan pecahan. Jadi ini persamaan linearnya itu ada yang dalam bentuk desimal maupun pecahan. Nah, terus bagaimana ini, Bu? Caranya yang paling gampang itu, jadi kalau ada pecahan desimal seperti ini, 2,3x sama dengan 0,5x plus 9. Maka cara yang paling gampang itu yang pertama adalah jadikan bilangan bulat terlebih dahulu. Bagaimana cara menjadikan ke dalam bilangan bulat? Maka ini bisa kita kalikan dengan 10. Kenapa? Kan ini digitnya di belakang koma ada 1. Berarti kita kalikan 10 biar dia menjadi bilangan bulat. Nah, ini ya. 2,3 sama dengan 0,5, 2,3x sama dengan 0,5x plus 9, kita kalikan 10. Kenapa 10? Karena tadi di belakang koma ada 1 digit ya, dikalikan 10 biar dia bisa menjadi bilangan bulat. 2,3 kalikan 10, 23. 0,5 dikalikan 10, 5. 9 kali 10, 90. Nah, dari sini kita kelompokkan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Artinya yang ada variabel x, y-nya, ada a-nya, ada b-nya, kita jadikan satu, yang angka dengan angka. Berarti kan di sini 5x-nya bisa kita pindah ke sisi sebelah kiri ya. Jadinya 23x min 5x sama dengan 90. Bu, kok jadi negatif? Karena kan di sisi sebelah kanan ini kan x-nya positif. Karena melewati kita pindah ke sebelah kiri, maka dia berubah menjadi negatif 5x. 23 dikurangi 5, 18 ya, sama dengan 90, maka x-nya ketemunya adalah 90 dibagi 18, 5. Begitu. Ini ada lagi contoh yang kedua dalam bentuk pecahan. Ini di sini Benji punya 2 min 3a kurangi 7 sama dengan setengah a. Nah, ini gimana caranya? Tetap kita ubah pertama dulu, langkahnya adalah kita ubah dalam bentuk bilangan bulat. Biar kita lebih mudah untuk mengeksekusinya, untuk menghitungnya ya. Berarti ini bagaimana, Bu? Ya kita kalikan aja 3 dengan 2 biar jadi bilangan bulat, maka kedua sisi kita kita kalikan dengan KPK-nya. Kita kalikan berapa KPK antara 3 dengan 2? Benar, kita kalikan 6. Jadi masing-masing ruas kita kalikan 6 semua. 2/3A dikali 6. 6 dibagi 3 kan 2 ya. 2 kali 2 jadinya 4A. 7 kalikan 6, 42. 6 kalikan 1, 6 ya. Dibagi 2, 3A. Sama kayak yang tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita eksekusi. Kita kumpulkan yang ada variabelnya dan ada konstantanya. Jadi 3A di sebelah kanan tanda sama dengan, kalau kita pindah ke sebelah kiri jadinya adalah min 3A. Min 42 kita pindah ke kanan jadinya adalah plus 42. 4A dikurangi 3A, A sama dengan 42. Selesai, sudah gampang toh. Jadi pokoknya kalian harus memahami perpindahan yang di sebelah kiri sama sebelah kanan sisi tanda pertidaksamaan maupun tanda persamaan. Tinggal nanti dieksekusi saja. Seperti biasa di akhir pembelajaran akan Ibu Enji beri tugas untuk lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan dikerjakan, kalau sudah selesai nanti bisa dikirim via WA Bu Enji ya. Tugasnya adalah seperti ini. Nah, tugasnya tentukan penyelesaian dari persamaannya ada 6 soal ini. Nah, silahkan dikerjakan ya. Yang pertama ada x min 8 sama dengan 3, maka x-nya berapa? Yang kedua 3x plus 7 sama dengan 4, maka x-nya berapa? Yang nomor 3 x plus 5 sama dengan 4x plus 7. Nanti kamu cari x-nya berapa? Yang nomor 4 di sini ada 3 dikali x plus 6 itu sama dengan x plus 2. X-nya berapa? Nomor 5 sama 6 ini berarti dengan persamaan linear dalam bentuk desimal maupun pecahan. Kayak yang barusan diterangkan sama Bu Enji, berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk bilangan bulatnya. Baru bisa lebih mudah dieksekusi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.